Oke, tadi sudah kita pelajari bagaimana membuat sketsa isometri dari gambar multiview yang sederhana. Ya, sudah cukup paham? Ya, perlu latihan lagi untuk objek yang lain. Ya, baik, kita coba membuat gambar sketsa isometri dari gambar multiview yang lebih kompleks lagi. Nah, ini contoh 3. Objek yang memiliki permukaan yang miring. Jadi misalkan kita punya gambar multiview seperti ini, diberikan hanya 2 pandangan saja, front view dan top view seperti ini. Ya, baik, pada top view, ya, di sini ada bidang-bidang yang miring permukaannya, ya, yang datar horizontal ataupun vertikal itu hanya 2 bidang, yaitu bidang bawah dan bidang atas saja. Sedangkan bidang dari yang ada di samping itu semuanya bidang miring. Ya. Samping kiri maupun samping kanan terbagi menjadi 2. Ya, samping kiri terbagi 2 bidang, samping kanan juga terbagi 2 bidang. Dan kemudian kalau dilihat dari atas atau top view, ya, kita akan lihat di situ tampak 3 bidang. Ya, jadi tidak hanya 1 bidang saja, tidak hanya permukaan yang ada di paling atas saja, tetapi permukaan yang ada di samping karena ada kemiringan, maka juga akan terlihat dari atas. Ya, sehingga seolah-olah bidang tersebut, objek tersebut, ya, kalau dilihat dari atas tampak memiliki 3 bidang. Oke, bagaimana membuat gambar isometrinya? Oke, ini adalah garis-garis non isometrik, ya, sehingga mungkin kita tidak bisa memulai dari garis-garis yang sifatnya non isometrik. Oke, nah, sehingga kemudian kita perlu membuat sumbu isometrinya. Ya. Kemudian kita tentukan pusat isometri. Ya, pusat sumbu isometrinya ada di mana pada gambar multiview-nya. Oke, pada tampak atas kita bisa tentukan misalnya titik pusat sumbu isometri itu ada di kanan bawah. Ya, seperti pada gambar ditandai dengan titik warna kuning. Nah, kemudian yang tampak depan atau front view, ya, ini kita membuat sebuah kotak imajinasi, ya, untuk menggambarkan atau memudahkan kita membuat gambar isometrinya, ya, dengan membuat garis bantu, ya, untuk menentukan di mana letak titik pusat isometri pada tampak depan. Ya. Oke, sehingga kita bisa dapatkan di sini bahwa titik pusat isometri pada gambar tampak depan itu ada di sebelah kanan atas, ya, tetapi tidak pada objek. Ya. Nah, titik pusat sumbu isometri itu ada di perpotongan titik bantu, perpotongan garis bantu, ya, yang ada di kanan atas. Oke. Nah, kemudian kita memulai dengan membuat gambar kotak terdekat atau kotak utamanya. Oke, karena kita mau mulai dengan gambar pandangan depan, kita buatkan dulu pada gambar sketsa isometrinya kotak yang menunjukkan kotak isometri pada pandangan depan. Ya. Itu. Kemudian kita ukur di mana letak titik-titiknya. Oh, balik. Ya. Nah, misalkan ini, ya, titik kanan, ya, pada bidang atas dari pandangan depan itu berjarak X dari titik pusat sumbu isometri. Maka pada gambar isometrinya kita tentukan titiknya berjarak X juga dari titik pusat sumbu isometri. Kemudian ke bawah ini berjarak Y, ya, kita ukur juga berjarak Y
dari titik pusat sumbu isometri. Oke, kemudian kita dapatkan ini bidang A, ya. Oke, bidang A ini bidang miring yang ada di tampak dari depan, tapi kalau dilihat dari atas tampak seperti bidang A, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan gambar yang berwarna merah muda pada gambar isometri. Ya. Kemudian permukaan atas bidang B, ya, kita lihat di sini memiliki jarak X juga, tapi dari batas kanan, batas kiri kotak isometrinya. Ya. Kita tentukan di sini titiknya pada gambar isometri berjarak X juga dari titik kiri kotak isometri. Ya. Kemudian kalau dilihat dari atas, ya, ini adalah bidang B, seperti ini. Oke, akan tampak begini, ya, pada bidang B. Kemudian selanjutnya kita tarik garis lurus ke bawah, garis vertikal, yang kita proyeksikan di garis yang bawah, itu untuk menunjukkan batas-batas bidang bawah, dan kemudian kita tarik garis sejajar ke arah kiri, ya, untuk menentukan letak titik yang sebelah kiri, ya. Sehingga kemudian kita dapatkan, ya, ini bidang depan dari objek. Oke. Kemudian pada tampak kanan bagian bawah ini ada bidang A juga, ya, yang kalau kita gambarkan pada isometri akan terlihat seperti bagian bawah ini. Oke, bidang B yang di bagian bawah tidak kelihatan, ya. Meskipun ada garis tak tampak, tapi pada gambar isometri sebaiknya tidak digambarkan. Ya. Kemudian bagian C ada di sebelah kiri, tidak terlihat, ya, sehingga tidak perlu kita gambarkan. Baik, itu tadi contoh untuk yang menggunakan bidang-bidang miring. Kemudian ini ada contoh yang keempat yang lebih kompleks lagi. Ini akan saya percepat saja. Baik, jadi kita perlu menentukan di mana letak titik pusat sumbu isometrinya. Misalkan di titik ini, jadi dari tampak depan, ada di bagian kanan, ya, tidak di bawah tetapi agak di atas sedikit, ya, di titik itu. Kemudian kalau dilihat dari atas, ya, titik pusat sumbu isometrinya tidak di objek, ya. Nah, sehingga nanti kita perlu membuat garis bantu imajinasi. Baik, sudah terbayang di mana letak titik pusat sumbu isometrinya? Ya, kalau sudah, kita coba membuat sumbu isometrinya seperti ini. Oke, perhatikan bahwa letak titik sumbu isometrinya ada di situ. Imajinasikan dengan gambar multiview yang ada di sebelah kiri. Baik, kita kemudian buat kotak terdekatnya atau kotak utamanya, ya, secara isometri seperti ini. Kita perhatikan saja berapa panjang, lebar, dan tinggi dari objek yang kita amati. Ya. Panjang dan lebar bisa kita lihat dari pandangan atas. Ya. Kemudian panjang dan tinggi bisa kita lihat dari pandangan depan. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa kotak titik pusat sumbu isometri itu tidak di ujung dari kotak isometrinya.
ya, kotak bantu isometrinya. Tetapi ada sedikit di atas dari salah satu titik ujung kotak isometri. Karena kita tentukan letak titik pusat sumbu isometrinya ada di sebelah atas, ya, pada pandangan depan. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat dari front view, pandangan depan. Oke, kita lihat bidang A di situ. Ya, bidang A ini menunjukkan ya, pada bagian yang diwarnai biru muda. Ya, kalau tampak depan, ya, seperti bidang yang diwarnai biru muda, tetapi kalau dilihat dari atas hanya membentuk sebuah garis saja. Ya, garis A di situ. Oke, kita terjemahkan ke dalam gambar proyeksi isometrinya. Ya. Kan kita dapatkan bidang depan seperti ini, yang warna biru muda. Oke, kemudian bidang B, kalau kita lihat dari depan hanya membentuk sebuah garis, tetapi kalau kita lihat dari atas membentuk sebuah bidang yang berwarna biru agak tua. Oke, nah kalau kita interpretasikan ke dalam gambar isometri akan terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat bidang C. Ya, bidang C ini kalau dilihat dari atas membentuk garis, dilihat dari depan juga membentuk garis. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari samping akan membentuk kotak. Dari atas membentuk garis, dari depan membentuk garis, tapi dari samping akan membentuk kotak, sehingga pada gambar isometrinya bidang C akan terlihat seperti ini. Ya, dilihat dari samping akan membentuk kotak. Oke. Kemudian nah bidang D ini ya. Bidang atas dari bagian kanan objek. Nah, ini adalah bidang D. Kalau dilihat dari atas membentuk segi berapa itu? Segi 5. Ya. Segi 4 tapi ada satu sisi yang miring. Maaf, segi 5 dengan salah satu sisinya miring. Ya. Tapi kalau dilihat dari depan itu hanya satu garis lurus. Oke, sehingga kalau kita lihat dari atas membentuk bidang seperti di atas ya, segi 5 dengan salah satu bidangnya miring. Sehingga kalau dilihat dari atas, ya pada gambar proyeksi isometrinya akan tampak seperti ini. Oke, kemudian bidang E, ini dari atas juga hanya tampak seperti garis, dari tampak depan juga hanya tampak seperti garis. Tapi dari samping kanan akan tampak seperti bidang, ya. Sehingga pada gambar isometrinya akan tampil seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang F, ini adalah garis yang non isometrik. Jika kita gambarkan terakhir, ya. Setelah semua garis-garis yang berhubungan dengan sumbu isometri sudah kita gambarkan, kita tinggal selesaikan yang tidak isometri atau yang non isometrik. Seperti ini bidang F. Oke, sampai sini mudah-mudahan sudah cukup paham. Sekarang tinggal dilanjutkan dengan lingkaran atau lubang yang berbentuk lingkaran. Oke, di situ kita lihat jaraknya dari atas berjarak Y dan dari samping kan kiri itu berjarak X, gitu ya. Bukan tepi paling kiri betul, tetapi pada bidang D tadi ya. Ya, pada bidang B, pada bidang D dari atas itu berjarak Y, dari samping kiri berjarak X. Sehingga kita tentukan di mana letak titik pusat lingkaran lubang pada bidang D pada gambar isometrinya seperti ini. Oke, disinilah letak titik pusat lingkaran dan disitulah lingkaran untuk lubang
yang ada di bagian permukaan D, permukaan bidang D. Oke, kita gambarkan dengan gambar bentuk elips, ya, tidak lingkaran. Mengapa? Karena itu gambar isometri. Ya, jadi gambar isometri bentuk lingkaran itu tampak seperti elips dimanapun lingkaran itu berada. Baik. Nah, bagaimana kalau yang dilihat dari bagian bawah? Ya, yang diperlihatkan itu bagian bawah. Jadi menggunakan sumbu isometri terbalik atau reverse axis isometri. Ya. Nah, akan tampil seperti ini, akan tampak seperti ini. Ya. Oke. Jadi yang terlihat bidang bawah dari objek. Baik, itu contoh-contoh tambahan untuk membuat gambar sketsa isometrik dari dari gambar multiview. Ya. Nah, silakan dicoba lagi dengan berbagai contoh gambar multiview yang lain, ya, untuk membuat gambar isometrinya.